Hai, welcome back to One IT Solution. Bersama saya Bayu, dan terima kasih sudah menunggu dan setia menunggu buat kalian semua, karena kali ini kita akan merakit PC. Setelah 2 video kemarin ya kita nggak ngerakit PC sama sekali. Kali ini kita mau ngerakit PC dengan VGA. Boom. 3080 dari Gigabyte. Nah, tapi bukan cuman ini gitu. Yang spesial bukan cuman 3080-nya. Karena sebelumnya sudah sempat aku bilang kalau kita akan merakit PC dengan satu tema. Yes, kali ini kita mau merakit PC dengan tema Gigabyte. Woo! Sebelumnya kami berterima kasih buat Gigabyte yang sudah ngesponsorin kita buat konten kali ini, karena dikirimi langsung nih PC rakitan yang harganya totalnya kurang lebih itu 50 jutaan. Kita mau nge-review salah satu barang sultan ya. Setelah sekian lama kita medium low gitu. Kita kali ini mau langsung yang sultan gak nanggung-nanggung sultan gitu. 50 juta. Apa aja komponennya? Yang pertama nih, kenalin dulu dengan i9 generasi ke-10, yaitu i9 10900K yang memiliki 10 core dan juga 20 thread. Mantep gak tuh? Terus VGA-nya ya, ini kita pakai RTX 3080 dari Gigabyte Aorus. Nih, turun aja dulu ya. Terus motherboardnya kita pakai motherboard dari Z490 Aorus Master. Video sebelumnya kita membahas juga tentang motherboard, yaitu motherboard yang sama dari Aorus juga, tapi yang 590 Aorus Master itu yang paling baru dan sepertinya baru mau rilis ya di Indonesia. Nah, kalau misalkan kalian penasaran seperti apa reviewnya ya, bisa kalian cek di video kita yang sebelumnya. Untuk RAM-nya kita pakai RAM dari Aorus 16 GB kit yang RGB DDR4. Kemudian penyimpanannya juga sama, kita pakai Aorus RGB NVMe SSD yang 512 GB. Power supply juga kita pakai Aorus AP850GM. Ini PSU-nya udah full modular ya. Terus kita juga ada Aorus Liquid Cooler yang 240, dan casingnya casingnya mungkin agak beda ya. Ini kita casingnya pakai casing dari Cooler Master yang TD500 mesh. Penampakannya mungkin bisa dibantu Mas Wahyu. Ini PC berat ya, tolong Mas Wahyu. Nah, jadi seperti ini ya PC rakitan 50 jutaan kita yang bertemakan Gigabyte Aorus. Memang nih ada yang beda di casingnya ya, tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah, masih bisa dianggap satu tema ya, please. Nggak cuman PC rakitannya doang, Gigabyte juga mensponsori kita dengan monitornya. Wow sih, ini monitornya keren banget sih, cuman nggak bisa dimunculin dalam satu frame ini ya, kayaknya nggak cukup gitu. Terus nanti saya di mana? Pas saya di balik kamera, di luar apa gimana gitu ya. Ini kita pakai Gigabyte G32 QC. Ini itu monitornya curve ya, ada C-nya ya. QC, C-nya itu curve. Ukurannya ya udah jelas 32 inch. Nggak bisa ditampilin, tapi ya kira-kira kayak gini nih penampakannya. Ini tuh sambil kita main Fortnite, ini memiliki 124 sRGB. Kemudian dia ini sudah 165 Hz dan juga 1 ms. Waduh, mantep banget nggak sih itu? Oh ya, dan juga ini tuh resolusinya QHD ya, QHD, masih belum 4K, sayangnya di situ sih. Tapi so far dari pengalaman saya menggunakan itu kayak mantep gitu, kayak Gigabyte. Tinggal aja ya nanti buat saya apa gitu ya. Oh ya, untuk kisaran harganya sendiri di monitor doang ya, monitor doang itu ada di harga kurang lebih itu 6 jutaan. Nah, kayaknya kita sudah cukup untuk perkenalannya dari PC-nya ini sendiri dan juga monitornya. Kita akan segera mereview dengan seperti biasa, kita mainin game AAA dan juga ya akan sedikit kita buat stres dikit lah ya. Jadi settingan yang kita gunakan adalah settingan yang mentok-mentok, rata kanan semua, termasuk RTX on yang bisa RTX on. Dan yang pembedanya akhirnya kita juga ngebenchmark 3D Mark yang Time Spy. Jadi nggak usah kelamaan, ini kita langsung masuk aja ke benchmark kita yang pertama, yaitu 3D Mark Time Spy. Untuk overall score-nya sendiri itu dia di angka 15.080. Kemudian grafik skornya ada di 16.066. CPU skornya ada di angka 11.189. Dan untuk grafik tesnya ada dua nih, ada yang 1 dan 2. Yang 1 dia mendapatkan 105 fps. Kemudian yang 2, dan untuk CPU tesnya dia hanya di angka 37 fps.
Kurang lebih seperti itu ya untuk 3D Mark-nya. Kemudian kita lakukan pengujian juga di game Fortnite nih. Kita belum pernah nih nguji di Fortnite, akhirnya kita udah download, kita langsung siapkan untuk PC rakitan ini dan juga ke depannya. Oke, ini kita main di resolusi 1440 pixel dengan preset quality-nya epic, kemudian di LSS-nya kita juga pakai yang quality. Ketika main sendiri itu udah bener-bener nyaman sih. Untuk range FPS-nya dari min to max ya, perkiraan aja itu ada di angka 100 sampai 200 FPS. Untuk rata-rata ketika mainnya sendiri itu ada di angka 150 sampai 160 FPS. Jadi ya untuk Fortnite ini udah mantep banget. Settingannya kalian turunin sih FPS sudah dapat mentok gitu loh. Kalau misalnya kalian kurang nyaman juga kalian bisa atur sendiri. Itu udah enak banget di settingan itu untuk game Fortnite. Lanjut ya, kita juga mereview di game Horizon Zero Dawn. Di game ini kita pakai resolusi yang sama yaitu 1440 pixel. Ya ini semua game yang kita cobain kita juga pakai 1440 pixel sih. Ini presetnya Ultimate Quality. Kemudian kita cobain juga di benchmark kemudian kita juga cobain di benchmark dan skor yang kita dapatkan yaitu di angka 17.084. Untuk average FPS-nya ada di angka 94 FPS. Kemudian untuk FPS dari minimum hingga maksimumnya dia start dari 10 FPS sampai ke 230 FPS. Gak cuma berhenti di benchmark, kita juga cobain langsung di gameplaynya. Untuk gameplaynya sendiri itu udah nyaman banget, lancar banget. FPS yang didapat itu ada di angka 80 hingga 90-an FPS. Sehingga Horizon Zero Dawn, wah, mantep banget lah ini PC ya. Setelah itu kita juga cobain yang seperti biasa. Kalau kita rakit yang high harus ada nih game, yaitu Cyberpunk 2077 di resolusi 1440 pixel. Kemudian kita juga pakai quality presetnya yang maksimum di Ray Tracing Ultra. Kemudian di LSS-nya kita pakai yang quality. Kita akan cobain dua nih, quality dengan balance. Di quality sendiri kita jalan-jalan di kota, FPS yang kita dapat ada di angka 55 hingga 60-an FPS. Kurang lebih hampir stabil, naik turunnya nggak jauh-jauh banget. Kemudian ketika kita settingnya rubah ke balance, ada peningkatan sedikit di 60 hingga 80-an FPS. Ini kita sambil jalan-jalan di dalam mobil dan lain-lain itu sudah dapat angka segitu. Jadi gimana ya, nyaman banget lah. Kalau misalkan kalian masih mau mendapatkan FPS yang lebih tinggi, kalian nggak perlu nurunin resolusinya, nggak perlu ngerubah settingan presetnya, kalian cukup turunin di LSS-nya, geser ke yang performance dan juga yang ultra performance, itu kalian bisa mendapatkan FPS yang lebih tinggi. Jadi untuk game Cyberpunk itu memang sudah nyaman, udah enak, playable banget. Next kita juga cobain RDR 2. Ini nih biasanya ya kalau kita review nih, RDR 2 ini selalu yang paling rewel ya, dalam artian FPS-nya itu waduh susah banget gitu ya. Jadi untuk settingannya di game RDR 2 ini ya, Red Dead Redemption 2, kita pakai resolusi 1440 pixel. Kemudian untuk quality-nya atau presetnya kita mentokin ke kanan semua. Advanced grafiknya juga kita hampir mentok ya. Jadi ada beberapa yang memang nggak kita mentokin, tapi ya almost mentok. Jadi ya sudah cukup berat lah. Dan ternyata untuk FPS-nya sendiri kita di gameplaynya mendapatkan 40-an hingga 50-an FPS. Memang ya, ini memang masih cukup berat. Gak cuman berhenti di gameplay, kita juga cobain di benchmarknya. Nah, untuk hasil benchmarknya sendiri, dia bisa ada di angka minimum 27 hingga maksimum 110 FPS. Dengan rata-rata FPS-nya 44 FPS. Sehingga ya untuk game RDR ini bisa kita bilang masih playable. Gak ada yang gak playable dengan rakitan kayak gini. Cuman untuk settingannya ya, kalau misalnya kalian mentokin semua, apalagi di advance grafiknya, itu memang agak berat gitu. Jadi solusinya adalah kalian mungkin perlu rubah-rubah sedikit di advance grafik, atau mungkin kalian mau turunin ya, intinya ya untuk quality presetnya itu kalian bisa atur sesuka kalian hingga kalian bisa mendapatkan FPS yang lebih baik. Ini sih pastinya bisa tembus di angka 60 bahkan hingga 100 kalau misalkan kalian turunin ke low ya. Jadi untuk RDR 2 juga masih playable. Dan yang terakhir ya, yang terakhir ini mungkin kalau dulu itu dibilang game yang untuk menguji seberapa kuat sih PC kalian. Jadi ini adalah Crysis Remaster. Untuk settingannya sendiri kita pakai resolusi yang sama yaitu 1440 pixel. Kemudian untuk anti-aliasingnya kita gunakan di SMEE 2TX
X. Dan untuk presetnya ya, ini emang udah agak gimana ya, agak ngejek ya. Jadi ini adalah Can It Run Crysis. Ini adalah grafik settingan ultranya. Jadi mereka nggak nyebutnya ultra ya, mereka nyebutnya Can It Run Crysis ya. Ya memang game ini cukup menguji ya, cukup menantang ya. Kita langsung masuk ke gameplaynya. Ketika suasananya malam hari, ini masih di prolog. Di malam hari itu mendapatkan FPS 50 hingga 70-an. Ya mungkin lebih naik sedikit ke angka 80-an. Kemudian berubah environmentnya menjadi pagi atau keluar mataharinya. Wah, ini memang sih kita masih belum berhasil menaklukkan. FPS-nya ada di angka 30 hingga 40-an. Dropnya jauh banget, berat banget sih memang ya untuk Crysis di settingan Can It Run Crysis ini. Mungkin kalau mau ya diturunin ke very high atau mungkin ke bawahnya lagi ya itu pasti bisa lah, masih bisa run Crysis dengan lancar di atas 60 fps. Cuman kalau kita pakai settingan yang mentok itu kayaknya masih belum ya, ini masih belum sanggup menyentuh angka 60 fps. Tapi kalau dibilang playable nggak sih? Ya playable dong. Kembali lagi ya, dengan PC rakitan kayak gini kalian nggak ada sih yang nggak playable gitu. Kemudian untuk editing sendiri mungkin sorry kita nggak ada footage-nya ya, tapi perkiraannya adalah ini udah nyaman ya, mau kalian edit dengan kualitas 4K sekalipun itu masih enak, masih nyaman, nggak terlalu berat, intinya aman ya. Jadi kayaknya video kali ini kita hanya segitu saja. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini hingga akhir. Kalau misalkan kalian belum nge-subscribe, ayo di-subscribe. Kalau sudah subscribe, jangan lupa bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Rakitan ini nggak dijual ya. Sorry, rakitan ini nggak dijual karena ini adalah spesial untuk kita review. Jadi terima kasih banget buat Gigabyte Aorus yang sudah ngesponsorin video kita kali ini. Kita cuman bisa bilang PC kalian, aduh gila, mantap banget sih. Ini udah takluk nih semuanya, hampir takluk semua ya, karena Can It Run Crysis-nya tadi masih cukup berat ya. Tapi bukan berarti nggak bisa main ya kan. Dan kalau kalian ada mau belanja tentang spare part komputer, mau ngerakit PC, apapun itu seputar komputer, kalian bisa langsung kunjungi Tokopedia, Shopee, ataupun marketplace kita. Semua link ada di kolom deskripsi di bawah ini. Sekali lagi terima kasih dan saya Bayu pamit undur diri and peace out.